eh, ketakutan atau nggak takut dibanding-bandingkan gitu ya. Mental saya alhamdulillah udah membangun di beberapa film sebelumnya. Jadi buat saya adaptasi dari film ke film, versi luar menjadi versi kita, versi Indonesia, ataupun dari novel ke film itu kan lebih gila lagi garis kerasnya novel gitu kan. Saya sudah alhamdulillah ada beberapa kali bikin film dari novel yang fansnya juga ada yang radikal juga gitu, terornya gitu kan. Jadi udah terbiasa gitu. Saya jadi punya prinsip bahwa kalau mau bikin sesuatu adaptasi, nggak usah takut dibanding-bandingkan. Buat yang terbaik. Kalau nggak berani melakukan yang terbaik, jangan lakuin. Kalau bahasanya pilih baik gitu ya, totalitas harus lebih baik. Kalau tidak lebih baik tidak. Jadi harus benar-benar total gitu. Jadi total untuk melakukannya. Dan masalah selera kan suka nggak suka dibanding-bandingin ya, sama kayak misalnya saya pakai bajunya selalu hitam gitu. Saya nggak takut dibandingin orang yang Jeffrey sering pakai baju pink, merah, saya nggak pernah takut gitu. Sama juga di karya-karya saya. Saya berusaha jujur menafsirkan apa yang ada di film Korea. Saya ingin merubahnya menjadi budaya saya gitu, budaya Indonesia gitu, menjadi sudut pandang saya gitu. Bagaimana lelaki Indonesia kalau ketemu cewek yang seperti ini gitu, dengan gayanya saya yang terlahir di Indonesia dengan budaya Indonesia gitu. Makanya beberapa adegan itu bukan direvisi tapi disesuaikan dengan budaya Indonesia gitu, karena film aslinya udah sangat bagus buat saya gitu. Jadi nggak perlu takut. Sama kayak tadi teman media yang sebelumnya saya bilang bahwa bikin film itu ya orang-orang selalu bilang kayak bikin kopi, bikin teh, takaran gulanya ya sesuai si pembikinnya. Nanti si penikmatnya ya tinggal oh dia suka apa enggak gitu. Kita nggak mungkin memuaskan seluruh orang untuk mencintai karya kita, enggak gitu. Pasti akan ada orang-orang yang sama sependapat, yang serasa dengan kita. Film itu kan jualan rasa. Saya coba memberikan rasa saya setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya. Itu sih ya. Gimana Bang? Takut di takut bukan sama pemain aslinya Korea. Sebenarnya agak pressure sih, tapi ya udahlah ya kita. Buat apa kita bikin ketakutan itu gitu kan? Betul. Iya, maksudnya nggak ada gunanya juga. Nggak akan mengubah apapun. Khawatirin soal itu. Ya, gue udah ngasih performa gue di sini. Ya, semoga suka. Dan tadi buat menjawab pertanyaan yang kenapa film itu, kenapa? Karena setahun sebelum syuting film ini gue bilang ke temen gue, kapan ya gue main film tapi karakternya tuh ceweknya yang dominan, cowoknya submissive ke ceweknya. Jadi rolnya dibalik gitu loh. Setahun kemudian dapat mahasiswa gue, jadi kejawab doa gue di sini. Karena itu sih sesimpel itu. Karena bosen banget kan kalau di film romance lebih sering cowoknya yang jadi hero-nya, lebih sering cowoknya yang jadi lead. Kalau di sini ceweknya, makanya itu yang gue suka sih. Bosen aja jadi jagoan. Wes, yang paling jago deh. Kan Iya, Bu, Mbak. Kalau timeline waktunya ikutin film versi Korea atau Sekarang. Jadi treatmentnya kita buat. Jadi kalau kita ngikutin sesinya Korea, pertemuan dia di transportasi umum kereta api itu belum sesuai dengan budaya kita sebenarnya. Era tahun 2000-an itu kereta kita menurut saya ya terlalu kumuh untuk kita jual ke penonton gitu ya. Tapi dengan sekarang gitu ya udah ada MRT gitu. Kalau ini di remake 2005 belum ada MRT, mungkin kita akan merubahnya jadi bus gitu kan. Tapi saya suka sekali dengan pertemuan di kereta itu karena menurut saya cerita ini harus kita angkat lagi karena memang sekarang orang lagi rame ya naik kereta gitu, transportasi umum, karena naik mobil tuh udah macetnya udah luar biasa gitu. Apalagi akhir tahun saya dengar kan LRT mau mulai kan gitu kan. Mungkin aja dari kejadian-kejadian di sehari-hari di transportasi umum itu akan ada cerita-cerita lain gitu. Habis nonton Messi Sigal, kayaknya pengen naik transportasi umum kereta apa segalanya gitu kan.
kali aja ketemu cewek di kereta. Nah, mungkin dari kejadian-kejadian di kereta-kereta itu menarik lagi buat kita jadi film kan bisa saja kan. Jeffrey orangnya untuk potong rambutnya lebih cepat. Untuk potong rambutnya lebih cepat dan katanya penampilannya lebih formal, cenderung agak cenderung. Apakah ini bagian dari request sutradara untuk pendalaman karakter? Sebenarnya waktu itu udah mau ponian sih Mas Wayan. Iya, tadinya mau ponian, tapi karena ada reshoot film sebelumnya, filmnya basket gitu agak botak, makanya di basket lagi di film ini. Tapi masuk sih jadi kayak curug gitu. Untungnya ya. Itu inisiatif dari Jeffrey sendiri atau permintaan dari sutradara? Bukan riset dari aku sih, karena kebetulan aja ada reshoot yang aku harus potong. Jadi ada satu film aku yang basket rambutnya kelontos gitu, dan hamin tiga minggu sebelum syuting ini aku ada reshoot film itu lagi karena ada yang kurang scene-nya. Jadi harus potong rambut lagi, nggak sempet buat ngerjain waktu. Jadi kayak keadaan aja, makanya rambutnya tetap kayak gitu. Jadi saya boleh tambahin dikit, boleh. Jadi pemilihan style rambut, pakaian gitu kan memang kita sesuaikan dengan karakter. Nah, kadang karakter aktor yang kita dapat itu nggak sesuai sama yang kita bayangkan. Misalkan contoh kejadian yang saya dapat adalah Jeffrey itu rambutnya lagi cepat gitu. Nah, yang saya bisa lakukan adalah lu jangan potong rambut, oke? Gitu kan, saya cuma gitu doang gitu ya. Jadi kita dapetin dulu sesuai yang kita pengen dia culun kan, pengen dia culun gitu kan. Jeffrey bisa meyakinkan saya lewat aktingnya bahwa dia adalah cowok culun. Yang sebenarnya awalnya ketika saya ketemu sama dia, saya bilang pada saat reading nih ya, 3 hari pertama, kok saya berasa si Tiara ini dia lembut banget anaknya, lembut banget. Padahal dia harus lebih dominan dibandingin cowoknya. Tapi si Jeffrey ini kan playboy banget. Badannya yang luar biasa keren, ya kan, matanya kalau natap orang berasa gitu orang playboynya. Saya kasih PR sama dia, problem gua setiap gua ngeliat ke lu masih dominan, lu harus turunin, lu harus janjian. Makanya dia janjian sama Tiara dengan dia, treatmentnya mereka berdua, dia janjian telepon-teleponan apa segalanya yang bikin dapat chemistry-nya dan coba rubah matanya gitu. Berubah matanya. Nah, akhirnya ketika saya lihat dia berakting luar biasa, style rambut, style ininya udah jadi, ini kok bisa ya? Dan alhamdulillah makanya tadi kayak ada yang sudah nonton, beberapa teman-teman favorit yang sudah nonton, saya suka nanyain gitu. Biasanya kan dari produser suka ditanya orang kantor gimana pendapatnya. Alhamdulillah pada muji semua yang main di sini, ya berasa bahwa acting mereka itu natural seperti tidak berakting. Dan culunnya dia dapet banget sih, saya salut sih. Ya, kebetulan jadi alhamdulillahnya berkat temen-temen nih mempromokan film-film saya yang sebelumnya, ya kan, Dilan sukses, akhirnya jadi beberapa brand percaya untuk ke saya. Sony, saya ketemu dengan Sony Indonesia. Sebelumnya waktu Dilan yang pertama sukses datang dari Singapura, ketemu dia pengen banget support film saya. Sebenarnya memang karena film Dilan itu sukses, dia pengen banget film Dilan yang kedua, ketiga tuh pakai kamera terbarunya Sony, namanya Sony Venice. Di Indonesia belum ada yang pakai untuk film. Jadi dia kerjasama dengan James Cameron untuk film terbarunya James Cameron di Avatar 2 yang nanti Desember akan tayang gitu ya. Nah, waktu dulu belum berani karena kameranya itu cuma dipinjemin satu. Kalau kita syuting, kalau kameranya ada apa-apa kan syuting kita nggak jalan gitu kan. Saya belum berani, terus kebetulan yang pertama itu Dilan pakai kamera A, jadi kita nggak mungkin pakai kamera itu. Nah yang di sini dia datang lagi dari pihak Sony, saya lihat reviewnya memang James Cameron pakai, dan kalau orang mau pakai kan sewanya cukup mahal. Gitu. Terus Falcon berhubungan, dapat kerjasama, kesempatan banget kan, setiap sutradara pasti pengen mendapatkan equipment untuk filmnya yang terbaik, pasti pengen banget, pengen dapat yang terbaik gitu ya. Nah beruntung saya dikasih kepercayaan dari Sony dan dari Falcon bisa kerjasama, dan ya
bisa nyobain kamera yang dipakai James Cameron tuh ya kayak seneng aja gitu. Mudah-mudahan sih hasilnya bagus ya, tidak mengecewakan. Kalau dari kemarin trading sih puas banget gitu, kita mau ngapain aja karena filenya bagus gitu ya. Dan tepat banget gitu, mau nunjukin gitu, nggak selamanya bikin film drama cinta-cintaan itu ya sesederhana gitu, enggak gitu. Tapi film Avatar film besar, biayanya triliunan gitu kan. Ini film drama percintaan disupport dengan kamera yang selevel Hollywood, itu seneng banget, bangga banget. Makanya yang kedua sih, yang film saya berikut itu gak disupport sih gitu. Tapi di My Face Figure ini beruntung banget, mungkin karena IP-nya juga bagus kan, My Face Figure, pemainnya bagus, PH-nya bagus, jadi dapat support itu kayak seneng aja gitu. Mudah-mudahan nanti orang nontonnya juga puas dengan hasilnya gitu. Ada berapa kamera? Kemarin dikasih pinjam 2 dan disuruh nyobain pertama ya, harus kasih materinya ke sana karena nanti akan diupload di tempatnya Sony juga. Seneng banget sih. Ya kebetulan dia jadi badan video klip aku merasa indah, tapi untuk ini siapa sih? Ya kalau untuk My Sassy Girl sih bukan yang itu. Boleh emang bener boleh? Kasih tahu judulnya. Boleh ya? Boleh lah. Boleh ya? Oh enggak. Nanti ada preskonnya sendiri ya sih. Sayang sekali. Ya, itulah pokoknya. Ini bukan lagu baru. Ini lagu aku yang sudah pernah aku rilis sebelumnya. Lagunya udah cukup lama sih. Dan kebetulan cerita dari lagunya nyambung sama jalan ceritanya My Sassy Girl. Ya. Lagunya apa? Silakan mention di Instagramnya Tiara, nanti dikasih hoodie-nya Tiara ya. Iya. Gitu. Belum bisa dibocorin, biar penasaran, biar nanti nonton bareng. Nanti kalau ke gala premiernya, nanti aku nyanyi sih di sana. Nyanyiin lagunya. Datang kan nanti teman-teman ya semua ya. Datang. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjutin ke sesi foto dan panorama ya. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kanan. Kalau ada kiri lagi ya, kiri lagi. Kita nggak mau pakai love Korea, Korea love Korea. Oh, pakai gini. Ya. Oke, sini tenang. Kalau ada kiri ya. Yuk kiri. Kiri nih sebelah sini nih. Nah, 1, 2, 3. Sekali lagi dong, Oke. sekali lagi. Oke. Yang umum. Ya, dikit lagi, berdua aja. Di sana? Mana? Di sini. Ini nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Pas. Yuk. Oke, kameramen. Ya, Jeff, mungkin sedikit cerita kita.